Selamat datang di channel YouTube namaku Sumihar. Di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih bersama pemilik channel YouTube namaku Sumihar. Kita akan ngobrol-ngobrol bercerita mengenai kebenaran cerita di episode pertama kemarin nih. Gimana Bu? Kabarnya Ibu? Sehat. Wah, luar biasa. Udah siap kamu bercerita di episode kedua ini? Siap. Oke. Sebenarnya para penonton di rumah penasaran banget Ibu mengenai tempat kelahiran Ibu yang disebut sebagai kota perdagangan. Itu ceritanya gimana sih Bu sampai bisa disebut sebagai kota perdagangan? Kota perdagangan itu tadinya bukan sebuah kota, tapi hutan karet yang tidak ada penghuninya. Nah, hutan karet ini oleh Belanda, kita tahu bahwa kita bekas dijajah oleh Belanda, membuat sebuah pabrik dan menanam pohon-pohon di sekitar kota perdagangan itu. Nah, untuk pengawasannya diberikan kepada orang Tionghoa yang bernama Tan Hong Seng. Nah, pengawasan perkebunan ini, pabrik ini diserahkan ke dia. Awalnya hanya sebatas pabrik yang karyawannya tidak terlalu banyak. Tapi setelah beberapa bulan, mungkin setahun, itu menghasilkan, bertumbuh dengan baik dan menghasilkan. Tentunya diperlukan karyawan untuk mengambil karet getah dari pohon karet ini. Lalu Tan Hong Seng ini berpikir mungkin dia berpikir ke depan, nggak mungkin karyawan yang ada di dalam pabrik ini untuk kerja juga mengambil getahnya yang ada di perkebunan itu. Lalu dia berpikir bagaimana nih supaya karyawannya ini bisa, perkebunan ini bisa dilakukan sementara pabrik sudah berdiri. Dan pabrik itu masih ada sampai sekarang. Pabrik itu ada di tempat namanya Lormes, singkatan dari lorong masjid. Sampai hari ini masih ada. Kita kalau kita melihat pabrik itu masih ada sisa-sisanya. Pabrik tua yang sudah beton-betonnya itu masih bisa kita lihat. Saya masih kecil, ada teman yang di Lormes sangat tahu itu cerita bekas pabrik itu, dan dari cerita itulah saya dengar dari orang-orang tua dari mana asalnya kota perdagangan itu. Nah, setelah perkebunan karet itu berhasil, Bapak Tan Hong Seng ini mulai mencari karyawan untuk keperluan perkebunan itu, perkebunan karet. Sebenarnya kota perdagangan itu belum ada penduduknya, dan itu ada sungai namanya Sungai Bahbolon. Pada waktu itu belum ada jembatan, jadi transportasi waktu itu hanya 1-2 sampan. Jadi Tan Hong Seng mulai mencari orang-orang yang untuk berdagang di situ, kebutuhan sehari-hari sebenarnya untuk karyawannya, misalnya buat beli beras, gula, makanan yang lain untuk karyawannya. Lalu dia mulai mengiming-imingkan ini, kalau ada yang mau berdagang di sekitar situ, dia akan mendirikan rumah-rumah. Mulailah berdatangan dari tetangga sebelah, desa-desa atau kampung-kampung sebelah, mulai berdagang dengan sampan. Nah, dengan sampan itulah awalnya berdagang dari sampan ke sampan, sehingga untuk orang Tionghoa itu disebut
kota perdagangan itu menjadi sampan tau, yang artinya kepala sampan. Dan saya dengar cerita itu dari orang-orang dulu, orang-orang tua. Nah, kenapa sampan tau? Karena awalnya orang berdagang dengan sampan, karena belum ada jembatan kayak sekarang. Dan orang bertambah banyak, ya mungkin ada juga kemungkinan itulah yang dibuat ada perumahan sehingga timbullah satu perkampungan sampai kota perdagangan. Dan akhirnya sampan tau itu lebih disenangin oleh orang Tionghoa untuk mengatakan kota itu kota sampan tau. Sementara kita sebut itu perdagangan, tapi oleh orang Tionghoa itu lebih senang dia sampan tau. Jadi kalau kita berbicara, ini pulang sekolah, zamannya kita udah gede nih. Kalau kita sesama orang Tionghoa, teman-teman kita, kalau kita ke Medan, ini cerita gede nih. Kalau pulang, kamu pulang kemana? Sampan tau. Kalau orang Tionghoa bilang, kita sudah ngerti itu, oh kota perdagangan. Nah itu ceritanya tentang sejarah kota perdagangan itu ada dari hutan menjadi kota, dari perdagangan yang kecil, sampan ke sampan, sampai akhirnya ada perdagangan yang mendistribusikan makanan untuk perkebunan sekitarnya. Jadi disitulah tempat orang belanja, ada perkebunan Sungai Mangke, ada perkebunan Dolok Sinumba, Mayang, ada beberapa perkebunan Jambi yang rata-rata itu belanja di kota perdagangan. Berarti warga lokal sekitar mengenalnya sebagai kota perdagangan, tapi orang Tionghoa mengenalnya sebagai kota sampan tau. Kota perdagangan itu, Bu, sebenarnya pada jual beli apa saja sih, Bu? Panen-panennya itu? Ataukah karet doang atau macam-macam? Ya, ini kalau cerita tentang dulu, memang itu karet ya, kebanyakan karet. Perkebunan karet itu yang lebih kita ingat waktu kecil. Sampai di depan rumahku itu ada juga pohon karet. Nah, itu yang kita ingat setelah ada kota perdagangan itu. Nah, kalau tempat perdagangan yang lainnya itu ketika ada penduduk atau kampung-kampung yang sebelah yang ingin menjualkan barang-barangnya. Jadi mereka datang ke kota perdagangan, lalu yang berbelanja dari perkebunan itu tahu bahwa di kota perdagangan itulah kebutuhan sehari-hari. Perkembangan daripada kota sampan tau itu yang hanya berdagang dengan sampan ke sampan. Itu setelah beberapa tahun kemudian, setelah saya besar, itu yang terjadi. Nah, Bu, dulu kan terkenal sebagai kota perdagangan atau kota sampan tau. Nah, kalau zaman sekarang itu masihkah dikenal sebagai kota perdagangan atau sudah biasa-biasa aja, Bu, kotanya? Kalau kotanya pastilah dengan zaman yang bertambah pasti banyak perkembangan yang besar ya, ada. Dan untuk orang-orang kita sekarang ini, terutama teman-teman yang Tionghoa, itu masih tetap dipakai sampan tau. Jadi kita orang perdagangan tidak merasa aneh itu kalau dibilang kemana sampan tau, kita sudah tahu, oh perdagangan, tanpa dikasih tahu. Kalau orang-orang kelahiran kota perdagangan, ya kita udah tahu. Berarti bisa dikenal sampai sekarang pun masih disebut sebagai kota perdagangan ya, Bu ya? Masih. Nah, Ibu juga sempat bercerita di episode kemarin, di episode pertama, bahwasanya ada 2 hari khusus biasanya di kota perdagangan ini rame tuh, Bu. Itu hari apa aja sih, Bu? Harinya ada 2 kali seminggu. Jadi 2 kali seminggu itu hari Selasa
dan hari Jumat itu pekan yang ramai. Dari kampung-kampung atau dari desa tetangga-tetangga kita itu mereka berdatangan membeli bahan-bahan. Misalnya ini dari perkebunan Dolok Sinumba, Mayang dan sekitarnya itu mereka masih belanja di kota perdagangan untuk kebutuhan perkebunan. Walaupun perkembangannya sudah maju ke depan, tapi yang saya ingat masih saya kecil, mereka masih tetap ada di kota perdagangan belanjanya. Jadi kita tahu itu, kalau udah hari Selasa itu ramai, tidak seperti hari biasa. Kalau hari Jumat juga tidak seperti biasa. Jadi ada dua waktu yang kita tahu itu. Kalau hari Selasa itu turun dari perkebunan, ya sekelilingnya ada beberapa perkebunan. Kalau hari Jumat itu masyarakat setempatnya, karena disitulah banyak bahan-bahan yang akan kita beli. Namanya juga pekan ya, kita sebut itu hari pekan. Pakaian juga ada rame, ada juga makanan, ada juga sayur mayur yang datang dari Brastagi pun ada, dari Siantar ada. Nah mereka buka lapak di sekitar situ berjualan. Kalau mereka tidak ada tempat, mereka buka lapak dan itu bisa. Jadi rame waktu itu dan saya suka itu melihatnya dengan keramaian itu. Tidak seperti biasanya. Berarti ada 2 hari pekan yang rame Bu ya, yaitu hari Selasa dan hari Jumat. Ya betul. Nah, kenapa sih Bu? Kenapa nggak hari-hari lain aja Bu yang ramai? Kenapa harus hari Selasa dan hari Jumat? Ada alasannya tersendiri kah Bu? Kalau aku ingat ya, kalau hari Selasa kan itu turun dari perkebunan sekitarnya, orang-orang yang belanja, ya bisa asisten yang ada di perkebunan, bisa karyawan perkebunan, dikelilingi kota perdagangan itu kan tadi di tengah, dikelilingi oleh perkebunan. Kebutuhan mereka mungkin sekali seminggu mereka sudah beli itu. Kalau hari Jumat itu kebiasaan kita bukan dari perkebunan. Jadi kita. Jadi sehingga terpisah tanpa sengaja, mungkin terciptalah hari 2 kali sepekan itu, hari Selasa untuk perkebunan, hari Jumat untuk masyarakat sekitarnya. Walaupun ada juga dari kampung-kampung sekitarnya. Oh, begitu ya Bu ya. Nah, sekarang apakah 2 hari pekan ini Bu masih berlaku di kota perdagangan sampai saat ini? Oh enggak, udah nggak ada lagi itu. Karena perubahan zaman, tempat jualan itu yang kita sebut pajak, yang mungkin sekarang disebut di kota besar pasar, itu oleh pemerintah setempat sudah pindah. Sudah ada berapa kali pindah, bukan lagi di tempat yang saya waktu kecil. Yang aku waktu kecil suka dibawa oleh mamaku belanja. Bukan, sudah pindah, nggak di situ lagi. Jadi itu tempatnya sekarang sudah nggak ada lagi. Yang ada rumah penduduk. Ya, Bu. Kenapa sih Bu? Ibu juga bilang bahwasanya kemarin Ibu senang banget kalau diajak mama Ibu untuk pergi ke pasar. Kenapa Ibu senang Bu pergi ke pasar Bu? Senang karena melihat keramaian. Bermacam-macam itu bisa aku lihat. Mulai dari anak-anak yang ketemu dengan anak-anak temen, sampai orang yang dewasa yang ada family, ada tulang, ada oci, ada teman-teman yang lain. Nah, di situ enak nih bisa bertemu. Kedua, memang aku bisa jajan di situ. Jajan apa aja di situ. Tinggal aku minta sama mama, "Mak, minta uangnya, aku mau jajan ini." Sementara dia milih-milih barang-barang sayuran, sayur mayur atau beras atau ikan, mulai dari ikan basah sampai ikan asin. Lalu dengan uang itu aku bisa lihat-lihat apa ya yang aku akan beli. Memang biasanya Ibu dikasih uang berapa Bu untuk jajan? Seingatku nggak besar ya. Mungkin ya kira-kira
seperak atau 2 perak ya waktu itu, karena yang aku bisa beli itu gula tarik sama gulali yang ada kayak kapas itu, yang ada kayak kapas. Ketika si bapaknya sedang menggiling gula warna merah itu, wah itu kayaknya asik itu melihatnya. Lalu ketika si bapak itu menciptakan gambar di gula tarik itu, ada burung, nah ada kapal-kapalan, terus ada beberapa itu. Tinggal aku memilih mana yang aku suka, lalu tinggal aku mut-mut gitu, manis rasanya. Sambil ikut lagi aku ke tempat mamaku yang belanja, ngintil dari belakang, lihat-lihat orang yang lain. Itu aduh rasanya bahagia sekali, enak rasanya. Jadi kalau udah diajak aku belanja, waduh nggak ada duanya rasanya, senang. Berarti bisa dibilang jajanan favorit ibu itu gula tarik ibu ya? Ada gula tarik, ada lagi satu lupis itu, lupis perdagangan itu sangat enak dengan lontong sayurnya. Tapi itu kan jajanan yang orang besar, yang kalau mama aku belanja bawa itu ke rumah. Ada lupis, ada cenil. Nah cenil itu ada, itu yang aku ingat, macem-macem sih buat dibawa pulang untuk adikku di rumah. Wah, seru juga nih Bu ya kita cerita mengenai kota perdagangan atau yang dikenal dengan Sampantau Bu ya. Oke deh Bu, saya sepertinya sudah selesai Bu bertanya-tanyanya nih Bu. Terima kasih banyak ya Bu ya, udah mau ditanya-tanya di channel YouTube Namaku Sumihar. Terima kasih kembali. Itulah video kedua dari Namaku Sumihar. Jangan lupa teman-teman untuk menonton kembali, dan tolong supaya di subscribe, di like, di komen, dan jangan lupa juga membunyikan loncengnya. Terima kasih teman-teman.